Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia Amalia Kaisya dengan NPM 24351048. Saya berasal dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Saya berada di kelas A. Saat ini saya sedang berada di semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban hasil dari kuis saya dengan mata kuliah grafik komputer yang diampu oleh Bapak Rizky. Baiklah, untuk soal yang pertama, tentukan hasil transformasi dari garis lurus yang melalui titik A 7,20, 7 dan 20, B 13 dan 28 dengan matriks transformasi 10, 14, 13, 21. Ini matriks 2 kali 2 dan gambarkan garis asli dan garis hasil transformasinya. Jawab. Di sini kita menggunakan rumus ini. Baiklah. Ini kita pertama mencari satu titik A. Lalu kita akan mencari titik B. Nah, titik A tadi ini sama. Jadi 7 dikali 10 ditambah 20 dikali 13. Di sini adalah baris dikali kolom. Ini baris, ini kolom. Lalu hasil perkalian tadi kita tambahkan sehingga kita mendapatkan titik transformasinya, yaitu 330 dan 518. Lalu lanjut ke titik B, 13 dan 28. Nah, kita kalikan juga sama seperti di titik A tadi dan hasilnya kita jumlahkan. Maka kita mendapatkan hasil 494 dan 770. Lalu dapat kita tulis seperti ini. Matriks transformasi ini, matriks transformasinya ini hasil penggabungan dari titik A dan titik B. Maka ini juga penggabungan dari hasil pencarian kita. Maka L aksen adalah 330 dan 330, 518, 494, 770. Maka kita mendapatkan gambarnya seperti ini. Ini sebelum ditransformasikan. Lalu ini setelah kita mencari titik transformasinya. Lanjut soal kedua. Tentukan posisi dari persegi yang dibentuk oleh titik A 8,8, B 8,32. Maksud komanya adalah pemisah ya, bukan 8,32, tapi 8 dan 32. 32 dan 32, B 32 dan 8. Lalu di sini ada 5 soal. Yang pertama, kita melakukan pergeseran terhadap objek dengan transformasi vektor. Lalu lakukan skala dengan scaling vektor. Lakukan rotasi pertama dengan sudut 120 dan dengan titik pusat 0, dan rotasi kedua dengan sudut 60 derajat terhadap titik pusatnya 8 dan 8. Lalu gambarkan. Kita disuruh menggambarkan hasil dari rotasi kita. Lalu lakukan shear terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan nilai shear X 6 dan shear Y 12
Lalu kita melakukan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu, nih, kita akan menyelesaikan soal yang pertama, yaitu yang ada di A. Kita melakukan pergeseran dengan vektor. Kita mempunyai ada 4 titik. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik A ini, kan ini baris ini masih baris. Jadi kita jadikan dia kolom. Jadi kalau kita jadikan kolom maka 8. Kalau B kita jadikan kolom, 8-nya di atas, lalu 32-nya di bawah. Begitu seterusnya dengan C dan D. Lanjut, maka kita mendapatkan matriks seperti ini dengan vektor 12, 18. Pertama, kita mengalihkan 1 dengan matriks 1, 0, 0, 1 ini udah dari rumus ya, udah default, dia udah tetap. Lalu kita kalikan 1 dikali 8, 0 dikali 8, 1 dikali 8, 0 dikali 32, begitu seterusnya. Lalu hasilnya kan ini nih hasilnya 8, 8, 32, 32, 8, 32, 32, 8. Lalu kita tambah dengan 12. Nih, ini kan 12 dan 18. Jadi 12-nya tuh berada di baris atas atau baris pertama. Nih baris pertama. Berapa banyak jumlah baris kita, segitu juga kita kasih angkanya. Ini kan kita mempunyai satu baris dengan 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi kita akan memenuhi kolom tersebut. Kita mempunyai 4 kolom, jadi 12-nya kita tulis 4 kali juga. Lalu untuk baris kedua mempunyai kolom yang sama 4. Jadi 18-nya tuh ada 4 kali juga. Lalu 8 ditambah 12 hasilnya 20. 8 ditambah 12 hasilnya 20. 32 ditambah 12 hasilnya 44. 32 ditambah 12 hasilnya 44. 8 ditambah 18 hasilnya 28. 32 ditambah 18 hasilnya 50. 32 ditambah 18 hasilnya 30. Dan 8 ditambah 18 hasilnya 26. Maka kita mendapatkan A aksennya yaitu 20 dan 20, B aksennya 20 dan 50, C aksennya 44 dan 50, D aksen 44 dan 26. Baiklah, kita akan menjawab soal yang kedua, yaitu melakukan skala dengan scaling vektor. 9 dan 11. Lalu kita jawab. Kita mempunyai ini sebenarnya 1 dan ini adalah 1. Jadi angka satunya kita ubah dengan angka yang ini. Lalu kita kalikan 9 dikali 8, 9 dikali 8, 0 dikali 8, lalu 9 dikali 8, 0 dikali 32, lalu 9 dikali 32, 0 dikali 32, 9 dikali 32, 0 dikali 8. Pokoknya baris kita kalikan dengan berapa kolom yang ada. Baris pertama, baris kedua begitu juga. Jadi hasil perkalian kita tadi kita tambah
maka kita mendapatkan hasil nih 72, 72, 288, 288, 88, 352, 352, dan 88. Maka A aksen dari A adalah nih. Lanjut soal yang ketiga, bagian 1. Karena kita soal yang ketiga ini kan ada yang 120 derajat dan 60 derajat. Nah, itu rumus yang kita pakai ya. Maka untuk titik A, X aksen A sama dengan XP-nya kita punya nih. Ini XP. Tuh. Lalu ditambah 8. 8 ini kan titik pusatnya tuh. Titik pertama itu kan 8,8. 8 dan 8. Nah, ini X dan ini ya. Lalu dikurang XP dikali, karena cos 120 adalah min 0,5, jadi kita kalikan dengan min 0,5. Kita kurang dengan 8 dikurang 10 Y ini dikurang YP 0. Jadi 8 dikurang 0 dikali 0,9 ini hasil dari sin 120. Hasil dari ini semua kita cari dulu hasilnya. Nah, 8 dikali 0,5 adalah min 4. 8 dikali 0,9 adalah 7,2. Jadi 0 ditambah min 4 dikurang 7,2 adalah 11, min 11,2. Kita bulatkan jadi min 11. Lalu Y aksen A sama tetapi beda rumus. Di rumus yang kedua ini YP yang pertama. Kan kalau yang pertama adalah XP, lalu yang rumus Y aksennya adalah YP. Lalu kita kalikan, dan rumus kedua ini sinnya berada di awal, sedangkan cosnya berada di akhir. Kalau rumus pertama kan cosnya yang pertama itu berada di awal, lalu sinnya yang di akhir. Nah, 8 dikali 0,9 adalah 7,2. Kita kurang dengan 8 dikali min 0,5. Hasilnya adalah min 4. Karena ini tanda negatif dan ini negatif, maka dia jadi plus. Jadi tambah. Hasilnya adalah 11,2. Kita bulatkan menjadi 11. Begitu juga dengan titik B, titik C, dan titik D. Cara mengalikannya sama dengan rumus yang sama, cuman berbeda angka. Titik B, titiknya tuh ada 32 dan 8. Titik B 8 dan 32. Titik C 32 dan 32, titik D 32 dan 8. Nah, begitu. Lalu lanjut ke soal ketiga yang kedua. Dengan sudut 60 derajat dengan titik pusat 8,8. Nah, di sini ini adalah XP-nya. Nih. Ini XP. Ini adalah YP. Cos dari 60 adalah 0,5, sedangkan sin 60 adalah 0,8666025403. Kita bulatkan menjadi 0,9 supaya mempermudahkan kita dalam pencariannya nanti.
Maka rumus yang kita dapat, yang kita hasilkan adalah ini. Ini rumusnya. Nah, kita lalu mencari titik A. Jadi kan 8 dan 8. Jadi X-nya 8 ditambah X-nya adalah 8 kurang X lagi 8 dikali 0,5 dikurang Y adalah 8 dikurang YP adalah 8 dikali 0,9. Jadi karena 8 dikurang 8 adalah 0, lalu kita kalikan 0,5 adalah 0, dan 8 kurang 8 dikali 0,9, kan 8 kurang 8 itu adalah 0, kita kalikan dengan 0,9 adalah 0 juga. Jadi 8 ditambah 0 dikurang 0 sama dengan 8. Untuk di aksen sama caranya, cuman berbeda letak sin dan cosnya. Sin berada di awal, sedangkan cos berada di akhir. 8 kurang 8 dikali 0,9 juga hasilnya 0. 8 kurang 8 dikali 0,5 juga hasilnya 0. Maka 8 ditambah 0 dikurang 0 hasilnya adalah 8. Ini saya tulis. Ini hasilnya 8 ya. Ini hasilnya 8. Lalu titik B sama seperti titik A tadi cara pengaliannya. Cuman yang dibedakan itu adalah di bagian ini. Nah, ini aja yang dibedakan. Saya akan tandakan yang angka yang akan diubah. Ini diubah sesuai titik yang ada di soal ya. Lanjut ke soal. Nah, ini adalah gambarnya hasil dari rotasi. Nih, ini yang kita dapatkan. Dan ini. Maka kita lanjut soal keempat, menggunakan syair 2 dimensi. Di sini saya menyelesaikan soalnya dengan menggunakan syair 2 dimensi, dan di sini kita mempunyai 4 titik, 8 dan 8 di titik A, di titik B 8 dan 32, di titik C 32 dan 32, sedangkan di titik D adalah 32 dan 8. Di sini ada rumus untuk sir X, dan ini terhadap sumbu X, dan ini terhadap sumbu Y. Nah, jadi angka yang ini kan rumus, kita mempunyai sir X-nya adalah 6, maka 6-nya kita taruh di sini, kita ubah sir X tadi menjadi 6. Sedangkan untuk sir Y-nya berada di sini, jadi angka 12 ini kita akan pindahkan atau kita akan tulis di sini. Lanjut ke penyelesaian soalnya. Sir terhadap sumbu X, kita menggunakan rumus ini. Kita akan menggunakan rumus ini ya teman-teman. 1 dikali 8, 6 dikali 8. 1 dikali 8, 6 dikali 8, 0 dikali 8, 1 dikali 8. Jadi 1 dikali 8 adalah 8, 6 dikali 8 48, 0 dikali 8 0,
1 dikali 8, 8. Jadi 8 ditambah 48 hasilnya 56. Dan 0 ditambah 8 adalah 8. Maka A aksen yang kita dapat adalah 56 dan 8. Lalu untuk titik B, 1 dikali 8, 6 dikali 32, 0 dikali 8, 1 dikali 32. Jadi 1 dikali 8, 8, 6 dikali 32 adalah 192. Lalu kita tambahkan dan mendapatkan titik 200 atau hasil 200 dari penjumlahan kedua bilangan tersebut. 0 ditambah 32 hasilnya 32. Maka B aksen yang kita peroleh adalah 200 dan 32. Begitu juga untuk titik C dan titik D. Cara mengalikannya sama dan penjumlahannya juga sama. Maka untuk C aksen yang kita dapat adalah 224 dan 32. Untuk D aksen yang kita dapat adalah titik 80 dan 8. Lalu terhadap sumbu Y, cara mengalikannya sama, cuman yang berbeda ada di sini. Tadi kan di sininya 6, sekarang dan di sininya 0. Sekarang berbalik, di sininya 12, di sininya 12, yang tadinya 0 menjadi 12, yang tadinya 6 menjadi 0. Lalu kita kalikan seperti kita mengalikannya yang di sumbu X tadi. Lalu kita mendapatkan A aksennya 8 dan 104. Lalu 8 dan 128 di B aksen. Di C aksen kita mendapatkan 32 dan 416. Di D aksen kita mendapatkan 32 dan 392. Lalu kita lanjut ke soal yang berikutnya atau soal yang terakhir. Kita melakukan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita kalau refleksi terhadap sumbu X, yang Y akan bergeser. Ini terhadap sumbu Y, maka X-nya akan bergeser. Untuk rumus sumbu X adalah satunya ini di sini positif dan di sini yang negatif. Di sini yang negatif, sedangkan untuk sumbu Y di sini yang negatifnya. Maka kita lanjut ke pembahasan soalnya. Refleksi terhadap sumbu X. Kan rumusnya tadi kalau sumbu X di sini yang negatif. Nah, ini ya. Lalu kita kalikan baris dikali kolom, 1 dikali 8. Ini 0 dikali 8. Ini 0 dikali 8 min 1 dikali 8, hasilnya min 8. Ini hasilnya min 8. Jadi 0 ditambah 0, 8 ditambah 0 hasilnya 8, 0 ditambah min 8 hasilnya min 8. Nah, maka A aksen pada sumbu X adalah 8 dan min 8. Begitu juga cara kita mencari untuk titik B, titik C, dan titik D. Kita kalikan baris dan kolom, lalu kita jumlahkan, dan kita akan mendapatkan hasilnya. Maka hasil dari B aksen pada sumbu X adalah 8 dan min 32. Maka si aksen pada sumbu X adalah 32 dan min 32. D aksen pada sumbu X adalah 32 dan min 8. Lanjut ke refleksi terhadap sumbu Y. Untuk titik A, cara mengalihkannya sama seperti kita mencari refleksi terhadap sumbu X. Cuma bedanya di sini adalah di rumus. Tadi kan di sininya positif untuk sumbu X, sedangkan di sininya negatif. Maka sebaliknya, kalau kita mencari refleksi terhadap sumbu Y, maka di sininya yang negatif dan di sininya yang positif. Lalu kita kalikan baris dikali kolom. Min 1 dikali 8. Nih.
hasilnya min 8. 0 dikali 8 hasilnya 0. 0 dikali 8 hasilnya 0. 1 dikali 8 hasilnya 8. Lalu min 8 ditambah 0 hasilnya min 8. 0 ditambah 8 hasilnya 8. Maka kita akan mendapatkan aksen pada sumbu Y adalah min 8 dan 8. Untuk titik B, titik C, dan titik D, cara mencari jawabannya sama seperti kita mencari di titik A tadi. Cuman bedanya ada di sini. Kita ganti sesuai titik yang kita ingin cari. Cara mengalikannya dan penjumlahannya sama. Cuman ada perubahan di titiknya. Nah, maka hasil yang kita dapatkan pada titik B, B aksennya pada sumbu Y adalah min 8 dan 32, si aksen pada sumbu Y adalah min 32 dan 32, maka D aksen pada sumbu Y adalah min 32 dan 8. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan. Maaf bila ada kurang kata atau kurang jelas dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.